Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-52 dari surah Ali Imran. Insya Allah pada malam hari ini sampai menjelang Isya nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang sudahnya. Sudah tentu mulai ayat yang ke-53. Untuk itu marilah kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai dari ayat yang ke-53 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafdhiyahnya adalah Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami. Arti aslinya adalah pemelihara. Amanna, kami telah beriman. Bima, dengan apa-apa, anzalta, yang telah engkau turunkan. Wattaba'na, dan kami mengikuti. Ar-rasula, rasul, maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Faktubna, maka tetapkanlah kami ma'asyahidin, bersama-sama orang-orang yang bersaksi. Nah, ini adalah ucapan dari Hawari yang disebut oleh Allah di dalam ayat yang ke-52. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Hawari adalah sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam. Ucapan mereka itu ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun arti secara keseluruhan adalah
Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan. Dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama-sama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Kesaksian tentang kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Demikian ayat yang ke-53. Selanjutnya ayat yang ke-54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka, artinya orang-orang kafir, ini bukan kembali kepada Hawari, bukan. Wa makaru, dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya. Wa makaro, dan membalas tipu daya. Allahu, Allah. Wallahu, dan Allah, khairul makirin, sebaik-baik yang membuat tipu daya. Artinya yang membalas tipu daya. Sebaik-baik pembalas tipu daya. Arti secara keseluruhan. Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi Allah hanya membalas saja. Karena memang mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Nah, apa balasan tipu daya Allah kepada orang-orang kafir yang hendak berbuat jahat kepada Nabi Isa alaihissalam, hendak membunuh beliau? Ayat ke-55 Allah menjelaskan. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ketika, ingatlah ketika. Demikian arti secara lafziahnya. Qala, berkata, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya saya mutawaffika, mengambilmu. Jadi bukan mewafatkan kamu, bukan. Kali lagi ini untuk memberikan penekanan bahwasanya Nabi Isa tidak mati. Maka para penerjemah juga para ahli tafsir
menerjemahkan dan menjelaskan kalimat mutafika ini dengan bukan membunuhmu, mewafatkan kamu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir Jalan disebutkan qabiduka, mengambil. Warafi'uka, dan mengangkatmu. Ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka, dan mensucikan kamu. Minalladina, dari orang-orang yang kafaru, kafir. Waja'ilu, dan menjadikan alladina taba'uka, orang-orang yang mengikuti kamu, fauqal ladina kafaru, di atas orang-orang yang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Thumma, kemudian, ilayya, kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian. Fa'ahkumu, maka aku, Allah, memutuskan bainakum, di antara kalian, fima, pada apa, kuntum, yang kalian, fihi, di dalamnya, takhtalifun, perselisihkan. Demikian arti secara lafdiahnya. Adapun arti secara keseluruhan adalah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian aku memberi keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan. Perselisihannya adalah apakah yang disalib itu Nabi Isa atau bukan. Nah, jelas di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bukan. Yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa telah diambil oleh Allah dan diangkat oleh Allah, dan Allah mensucikan, termasuk menyelamatkan dari orang-orang kafir. Siapa yang disalib? Dalam akidah umat Islam, dia adalah Yudas Iskariot, murid atau orang kafir yang dia menunjukkan kepada orang-orang kafir tentang tempat Nabi Isa alaihissalam. Nah, murid beliau yang berkhianat, kemudian Allah, tadi wa makarullah, merubah wajahnya menjadi Nabi Isa alaihissalam. Dan dialah yang ditangkap oleh orang-orang yang akan membunuh Nabi Isa, dan kemudian dia disalib, dan Nabi Isa diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah, diangkat ke langit. Demikian menurut penjelasan para ahli tafsir. Jadi sekali lagi yang mereka perselisihkan, Allah nanti akan jelaskan pada hari kiamat bahwasanya yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kepercayaan itu menurut akidah Islam, kepercayaan bahwasanya yang disalib adalah Nabi Isa adalah salah. Selanjutnya ayat yang ke-56.
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Fa'ammal ladina kafaru, maka adapun orang-orang kafir, fa'u'adzibuhum, maka aku siksa mereka, azaban dengan siksaan syadidan yang amat keras, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa ma lahum, dan tidaklah mereka, minna, tidaklah bagi mereka, minna sirin, dari seorang penolong pun, minna sirin, dari seorang penolong pun. Arti secara keseluruhan adalah, maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku siksa mereka dengan siksaan yang keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Demikian ayat yang ke-56. Jadi orang kafir sudah menderita sejak di dunia sampai dengan nanti di akhirat. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala dan realita orang, bagaimana penderitaan orang-orang kafir, walaupun terkadang secara materi tampak mereka bergembira, kalau berbahagia tidak, ya itu karena memang Allah menyiksa mereka dengan yang pedih, tidak ada ketenangan, ketentraman dalam hatinya, kegelisahan terus menerus. Selanjutnya yang ke-57. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Wa amma, dan adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, fayuwaffihim, maka dia akan memenuhi mereka, untuk mereka, maka dia akan memenuhi untuk mereka, ujurahum, balasan atau pahala mereka. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, siapa Allah, dia maksudnya domir sebagai fa'il, kembalinya kepada Allah, maka dia, maksudnya dia di sini adalah Allah, tidak menyukai, maf'ul bihnya yuhib adalah al-zalimin, orang-orang yang zalim. Karena dia maf'ul bih, maka zalimin ini dibaca nasab, tandanya nasab adalah ya, karena dia adalah dari jamak mudzakkar salim, ya. Rofaknya dengan waw, nasabnya dengan ya, jernya dengan ya. Itu kalau tinjuan ilmu nahwu. Adapun arti secara keseluruhan adalah ayat yang ke-57, dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia, Allah, akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat yang ke-58.
Dzalika nasluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Dzalika, yang demikian itu. Natsluhu, kami membacakannya. 'Alaika, kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minal ayati, dari beberapa ayat, wadzikri, dan peringatan, al-hakim, yang penuh dengan hikmah. Arti secara keseluruhan dari ayat 58 adalah, demikianlah kami bacakan kepadamu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sebagian minyamin litab'id, untuk mengartikan, menunjukkan sebagian ayat-ayat kami, dan peringatan yang penuh hikmah. Selanjutnya ayat yang ke-59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Arti secara lafziahnya, inna, sesungguhnya, mathala Isa, perumpamaan Nabi Isa, indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu, dia menciptakannya, min turabin, dari tanah. Thumma, kemudian, qala, dia Allah berfirman, lahu, kepadanya, kun, jadilah engkau, fayakunu, maka ia jadi. Adapun arti secara keseluruhan adalah, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Ia menciptakannya dari tanah. Kemudian ia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Selanjutnya ayat yang ke-60. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran kisah Nabi Isa. Min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takun, maka janganlah engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, menjadi minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Minyamin litab'id juga. Ayatnya 60. Kebenaran itu datang dari Allah. Dan maksud kami, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Jadi kalau al-haq itu mesti datang dari Allah. Termasuk kebenaran cerita Nabi Isa yang tadi itu dari Allah, maka jangan sampai Nabi Muhammad termasuk orang yang ragu. Selanjutnya ayat yang ke-61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum
wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Faman, maka barang siapa, hajjaka, membantahmu, fihi, di dalamnya, di dalam kisah Nabi Isa, mim ba'di ma ja'aka, setelah datang kepada engkau, minal ilmi, dari ilmu, fakul, maka katakanlah, ta'alau, kemarilah, nad'u, kita panggil, abna'ana, anak-anak kalian, wa abna'akum, dan maksud kami anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, dan istri-istri kami, wa nisa'akum, dan istri-istri kalian, wa anfusana, dan diri-diri kami, wa anfusakum, dan diri-diri kalian. Thumma, kemudian, nabtahil, kita bermubahalah, fanaj'al, maka marilah kita menjadikan laknatallah, kutukan Allah, alal kadhibin, atas orang-orang yang berdusta. Arti secara keseluruhan adalah, maka barang siapa yang membantah engkau dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan, maksudnya Nabi Muhammad SAW, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu dan istri-istri kami dan istri-istri kamu dan kami sendiri dan juga engkau atau kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Nah, inilah ajakan atau tantangan Rasulullah SAW kepada orang yang membantah beliau soal Nabi Isa. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka mubahalah. Mubahalah adalah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada yang berdusta. Nah, memang selanjutnya Nabi mengajak utusan Nasrani untuk bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Ini menunjukkan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bukti kebenaran tentang kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran. Demikian ikhwan akhwat, alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-61. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Dan jazakallah atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.